Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Master Makfira dengan NIM akhir 156. Saya dari kelas manajemen 2024F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Excel pada manajemen keuangan dengan tema pinjaman atau angsuran. Di sini sudah ada contoh pinjaman atau angsuran dari PT Madidaya dengan rincian jumlah pinjamannya 50 juta, suku bunganya 12%, jangka waktu dalam tahun 1 tahun, jumlah angsuran per tahun 12, yaitu angsurannya per bulan. Kita akan mencari saldo awal, angsuran tetap, bunga, pokok, dan saldo akhir. Kita mulai dengan periode pertama, yaitu saldo awalnya dari jumlah pinjaman yaitu 50 juta. Enter. Kita akan mencari angsuran tetap dengan rumus PMT buka kurung bunganya 12% per jumlah angsuran yaitu 12 titik koma. Titik koma ini bisa juga koma tergantung settingan dari komputer atau laptopnya. Kalau tidak bisa pakai titik koma berarti pakai koma. Lanjut kita pakai waktunya 1 tahun dikali jumlah angsuran yaitu 12, lalu titik koma lagi jumlah angsuran yaitu 50. Kita tutup kurung. Ini hasilnya akan negatif. Jadi untuk mempermudah caranya kita akan buat menjadi positif dengan cara kita kali dengan min 1. Enter. Didapatlah angsuran tetapnya 4.442.439. Dan untuk mencari bunga kita sama dengan saldo awal periode pertama kita kali buka kurung bunga per jumlah angsuran tutup kurung. Enter. Dapatlah bunga untuk periode pertama 500.000. Dan untuk mencari pokok yaitu sama dengan angsuran tetap dikurang bunga. Enter. Didapatlah pokoknya 3.942.439. Dan untuk saldo akhirnya yaitu saldo awal kita kurang dengan pokok. Enter. Dapatlah saldo akhir 46.057.561.000. Dan kita akan lanjut ke periode kedua. Periode kedua saldo awalnya dimulai dengan saldo akhir dari periode pertama. Sama dengan periode saldo akhir periode pertama, angsuran tetapnya masih sama, jadi kita langsung aja. Karena angsuran tetap ini, karena namanya angsuran tetap, jadi dia tetap dan tidak akan berubah selama 12 periode tersebut. Dan untuk bunganya sama dengan saldo awal pada periode kedua dikali buka kurung 12% bunga dibagi jumlah angsuran 12 tutup kurung. Enter. Dapatlah untuk bunga periode kedua ini 460.576 rupiah. Pokoknya seperti tadi, angsuran tetap dikurang bunga. Enter. Dapatlah 3.981.864.000. Dan untuk saldo akhir periode kedua yaitu saldo awal periode kedua dikurang dengan pokok periode kedua. Dapatlah saldo akhir 42.775.697 rupiah. Dan untuk periode ketiga seperti periode 2 tadi, periode ketiga untuk saldo awalnya yaitu saldo akhir dari periode kedua. Enter. Angsuran tetapnya sama. Dan untuk bunganya yaitu sama dengan saldo awal periode ketiga dikali kurung bunga 12% per jumlah angsuran kurung. Enter. 420, lalu pokoknya sama dengan 4 juta dikurang bunganya. Enter. Lalu untuk saldo akhir, saldo awal di periode ketiga dikurang dengan pokok periode ketiga. Lanjut untuk periode keempat seperti sebelumnya, saldo akhir dari periode sebelumnya, anggaran tetap masih sama. Bunga periode keempat yaitu saldo awal
dikali kurung bunga per kurung per pokoknya yaitu saldo angsuran tetap dikurang bunga. Lalu untuk saldo akhir periode keempat itu saldo awal periode keempat dikurang dengan pokok periode keempat. Seperti itu seterusnya dikerjakan sampai periode ke-12. Saldo awal kali buka kurung 12% per oke itu selang tetap dikurang bunga dan saldo akhir periode kelima, saldo awal periode kelima dikurang pokok periode kelima dikurang pokok periode kelima. Lalu untuk periode terakhir yaitu periode 12 sama saldo awal merupakan saldo akhir dari periode sebelumnya. Angsuran tetapnya sama selama 12 periode. Lalu bunganya saldo awal periode 12 dikali kurung bunga per jumlah angsuran terkurung enter dan pokoknya yaitu angsuran tetap dikurang bunga enter dan saldo akhir merupakan saldo awal dikurang pokok yang saldo akhir dari periode ke-12 yaitu 0 yang berarti pinjaman atau angsuran dari PT Manijaya telah lunas di periode 12. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang